sabun, ada benang dan jarum untuk ngejahit, ya, untuk ngejahit kain kafannya. Apalagi tuh? Ada cotton bud buat bersihin selah-selah dari si jenazah. Ada apa namanya? Kamper barus ya? Ya kan? Ini kamper barus. Terus tadi kan ibu kiblat di sana. Kamu di sana ya? Udah di sana kiblat ya. Ya apa. Jadi kita dapetin jenazahnya, misalkan seperti ini, matanya terbuka. Kena azab dia. Nah, biar langsung di semuanya. Enggak, pakai ular enggak? Ku menangis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ini posisi mayatnya seperti ini. Langsung kita langkah pertamanya tutup matanya pelan-pelan. Ini tutup matanya pelan-pelan. Kalau mulutnya terbuka, kita tutup pelan-pelan juga. Jadi pelan-pelan. Harus cewek kayaknya. Insya Allah kalau mayatnya masih baru itu gampang. Kalau sudah agak lama itu yang agak susah. Jadi kadang mulutnya itu masih terbuka. Jadi kita ntar ngambil kain kafan itu diikat. Kalau masih dia tetap terbuka. Seperti itu. Dan setelah itu liyinat mafasilahu. Ambil tangannya ini pelan-pelan dilenturkan seperti ini pelan-pelan. Semua pergelangan dilenturkan, semuanya dilenturkan. Ini fungsinya apa kita lenturkan sekarang? Untuk memandikannya agar mudah. Karena kalau tidak dilenturkan sekarang, itu nanti memandikannya itu repot. Karena kalau sudah maaf matinya seperti ini, dia akan seperti ini. Makanya kita lenturkan. Semuanya kita lenturkan semua. Semuanya kita lenturkan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Iya. Pas masih hangat-hangatnya. Iya, jangan. Dan ini juga fungsinya kadang kan ada yang matinya itu apa? Kejam. Mati suri. Kan kadang dimandi hidup lagi. Nah, kita kalau di sendi-sendi ini dilenturkan, itu kemungkinan kalau dia memang belum betul tercabut rohnya masih bisa hidup lagi. Tapi kalau udah mati ya Ya iyalah Mustafa. sekiranya kalau dia tidur, orang tidur, kita mau angkat tangannya, sekiranya dia nggak bangun. Diibaratkan orang dari tidur. ibaratnya itu saking lembutnya gitu. Nah, setelah yang kanan udah semua, ini juga dilakukan. Terus ke tangan kiri juga posisi sama, semua dilenturkan. Ini juga sama, posisi sama dilenturkan. Dan kaki ini juga dilenturkan. Juga sama seperti ini. Nah, setelah itu udah dilenturkan semuanya,
kita potong bajunya. Tapi Iya. ditutup itu, maaf Ihram sini, ihram. Ini jadi jenazah kalau dia mati dalam keadaan begini nih, bagaimana caranya kita melepas bajunya seolah-olah manusia lagi tidur. Orang hidup lagi tidur, kita lepas tanpa mengganggu dia. Contoh gini. Usahakan kainnya tipis, ini terlalu tebal. Tipis. Tolong bantuan satu orang. Kayak gendongan bayi ya. Ya itu. Nah, kurang ke bawah. Nah seperti ini. Itu agak diturunkan yang sebelah situ. Jadi fungsinya apa? Agar aurat mayit tetap terjaga. Tidak ada yang melihat aurat mayit. Ini belum di proses pemandian ya, masih di kamar, belum di proses pemandian. Jadi ini ditutup dan diguntingnya. Ini dalam keadaan tertutup ya, seperti itu tadi dalam keadaan tertutup, seolah-olah tertutup. Guntingnya seperti ini. Digunting. Gerak sih. Gunting ini sini. Langsung ini juga digunting. Semua digunting. Kan tadi dalam keadaan tertutup ini. Jadi kita ngambil tinggal narik, tinggal ditarik. Yang bawah udah biarin. Pakai baju mahal saya. Ini digunting sampai daleman semua ya. Semua digunting. Setelah itu ditutup pakai kain tadi, itu diletakkan udah tutup. Nah, dan sekarang bagi kayak keluarga yang mau cium jidatnya, wajahnya, itu pertama disenangkan keluarganya, kayak istri atau anak atau siapa. Terus akorib, keluarga kerabatnya. Setelah itu asdiqa'u, kawan-kawan dia, kawan karib dia, friend-friendnya. Wa ma ila dzalik, dan setelah itu yang mau menciumnya, seperti orang alim, orang soleh, ada orang ziarah mau mencium, boleh. Bukan muhrim, bukan sahabatnya. Iya, kan kita tadi boleh. Boleh, bukan muhrim. Sahabat. Mantan. Tersan, serius aja. Kalau bukan muhrim boleh. Ya terus. Misalnya, misal aku mati, ada cewek yang suka baju Oh iya kan? karena nggak ada nyawa kan ya. Enggak. Oh, enggak, kenapa? Kenapa enggak boleh? Rumah dia, belum laki-laki. Iya. Enggak. Iya. Kenapa enggak boleh? Iya, kenapa? Kenapa enggak boleh? Lihatnya kenapa? Boleh. Yang batal yang nyium ya mayatnya emang nggak. Belum diudin juga nggak apa. Ah, bisa pakai ini. Udah beda alam. Dia udah mati. Yang batal siapa? Yang nyium. Kalau dia punya wudhu, yang nyium itu dia yang batal. Kalau mayit nggak ada hukum, udah mati, udah nggak ada hukum lagi. Dia tetap, kalau sudah diwuduin, dia tetap punya wudhu. Yang batal kitanya. Kalau dia perempuan, kita nyentuh dia, yang batal itu kita, bukan mayitnya lagi. Yang si perempuan itu dapat dosa nggak? Kan bukan muhrim. Dosa, ya Allah a'lam. Tapi lebih baik dihindari. Cuman kan kalau misalkan kayak tadi fan gitu kan, ditinggal gitu kan. Oke, next. Setelah itu kita ini kan udah di ngaji, ada yang ngajiin, ada yang baca sunnahnya, baca yasin atau apa, doa didoain sambil menyiapkan di belakang tempat pemandian. Tempat pemandian yang mana tempat pemandiannya itu harus ada tabir penghalang. Semuanya tabir, ada tabir. Dan di atas harus tertutup. Kalau kebuka kayak gini tuh kurang afdol, kurang sempurna. Nggak boleh. Makruh, hukumnya
namanya makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, lebih baik dikerjakan. Jadi ditutup atas, samping semuanya, tingginya 2 meter ya? takriban Takriban 2 meter ya? takriban 2 meter. Setelah itu dibakar bukhur di pinggir-pinggirnya, langsung dibakar bukhur, disiapkan bukhur pinggir-pinggirnya yang banyak. Setelah ini udah jahis siap dan sarir itu harus bolong-bolong, jadi memudahkan air untuk ranjang. Ranjangnya itu harus bolong-bolong untuk mempermudah air turun atau ada kotoran itu langsung turun ketika proses pemandian. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu ketika di keranda itu sudah ada tempat mandian sendiri dan sudah ada tempat pembuangan airnya sendiri, jadi kita nggak repot lagi sekarang. Tuh. Iya, kalau mau nanya kurang jelas langsung nanya, biar kita nggak bolak-balik. Ada yang mau nanya? Kurang jelas? Di sini sebelum dibawa ke pemandian jelas. Ya, meskipun dia matinya benar, itu dilenturkan agar mempermudah nanti ketika memandikan. Dan disunahkan ketika melenturkan kita doain dia, banyakin doa. Misalnya Allah wa'afir lahu rahmu wa'afir misalnya gitu. Atau kalau bahasa Indonesia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah, misalnya gitu. Disunahkan itu. Ada lagi? Kalau seandainya bubur itu buat apa? Wangi-wangian. Itu dia emang disunahkan Nih, apa gimana? Iya, ya memang sudah. sunnah. Ini ikan madu Pak ya. Ini cuman disiapkan ember. Ember dengan sekecil ini ya. Ini Embernya segini paling nggak nih? Segini. simulasi. Segini nih. Ini embernya segini nih. Atau Secukupnya lah, ukuran masing-masing lah. Ya. Ini air biasa dulu. Air biasa kita ambil. Langsung dimulai dari sisi kanan depan. Bedanya sama kita kalau kita mandi janabah, itu kita kan kanan, junub. Kanan, terus kiri. Semua belakang, kiri belakang, kanan belakang, kiri belakang, seperti itu. Ini udah tetap memakai khirqah. Pokoknya nggak boleh duduk seperti itu. Ya, patokannya nggak boleh langsung kulit ke. Boleh pakai sarung tangan dokter boleh. Boleh. Lebih ini. Tapi sunnahnya tetap ini. Iya. Iya. Jadi cuma satu ganti. Setelah Istinja. sama. Kalau setelah istinja Kanan depan, sama sisi kiri depan 3 kali. Kitanya bolak-balik atau kita di situ aja? Sebenarnya kita di sini aja. Yang di situ kan 2 orang. Iya, nah situ gitu. Jadi dari sisi kanan, kiri, kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Habis itu Kepala, rambut, iya sama, kepala rambut. saya Setelah itu, ya sambil digosok-gosok, semuanya digosok-gosok di ini. Pakai ini ya tetap ya, pakai kain tadi tetap. Udah kecampur di air. air sabun. Udah kecampur di air. Jadi bukan Bukan disabunin. gini. Oh sini bahaya. Ya nggak disabunin. Tapi Dicampur di air. Sini ember ya. Ini. Benar ya. Ini air. Harus gini. Sabunnya gini. Bahasa sini. HTK. Jangan dulu HTK. Apa bahasanya sini nih? Nyanyi serpihan air apa namanya? Serpihan daun bidara. Serpihan daun bidara. Ya. Campur sama air. Airnya dicampur ini. Itu belinya tukang biasa biasa itu tahu. Ada. Udah ada. Paket. Kain kafan sama alat mandiin. Termasuk itu ya tadi. Semua ada. Buat beli perlengkapan jenazah. Nah, Nanti jual lah Didi. mau jual atau mau endorse? Bukan bekas air sabun tadi ya? Bukan, air baru. Baru Air lagi. baru. Tadi ya, tuangin ya. Air baru
di sini air, kita tuangin, diaduk rata, dan rasi putihnya seratanya. Kita lihat sudah agak Dikira-kirain aja. nggak terlalu encer, nggak terlalu kental banget, nggak dikira-kira. Setelah itu baru diambil air sidirnya, baru disirami lagi seperti tadi. Dan sama posisinya sama sih kayak tadi. Yang muka itu agak diangkat sedikit, sama kayak tadi. Diwudui, Praktekin baru. diwuduinya sama. Jadi Butuh bantuan nggak satu orang atau dua? lucu banget sih. Ya, jadi wudhunya sama seperti wudhu orang hidup. Ini diangkat agar tidak memasukkan air ke dalam. Oke, ini kan? Iya, sebelum diwudhui itu, sebelum diwudhui Wajib itu dibuka. dibersihkan kayak kuku-kukunya kita. Nah, kalau kayak gini kan kurang masuk. Enggak. Sebenarnya cari kayu yang masih hijau. Kapan itu dipotong? Yang ini tadi udah dikeluarkan, potong ambil lagi potong kecil. Yang masih bukan kayu itu. Daun itu. Anggaplah Anggaplah ya. Yang itu tadi aja kata buatnya tuh. Angkat video tuh. kalau susah nyari pohon apa batang itu apa selain Cotton bud. Cotton bud yang gitu. Cotton bud. kecil ya? Nggak masuk dari bawah batu. Kalau pakai span boleh nggak? Pohon yang masih muda, yang masih hijau itu biar lembut. Itu di Bahkan bisa dilapis. ya dilapisin kain kafannya sambil dibersihkan. Potong udah nggak boleh ya? Nah, nggak perlu dipotong lagi udah. Ini dibersihkan. Oke, ini pas seperti ini. Mantap ya. Oke, seperti Batuk ini. Pak Haji. Biar nggak sakit. Ada katanya air berapa tadi? 5. Ingat-ingat dong Ustaz. Jangan lupa. Air mawar Lanjut. air 6. Setelah air mawar pakai air apa? Air biasa lagi. Setelah itu apa? Yang paling penting. Yang paling penting. Ini diulang. Air apa? Berbarus. Ini dicampur di air, dibasuh, sama seperti Dibuletin sama kain kafannya. Dan dibersihkan kuku-kukunya. Semuanya, kuku tangan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri semuanya dibersihkan. Udah ya. Itu semua juga langsung udah apa cuma ngomongan gini. Sebelum mandi mayat ada niat-niat nggak? Nggak apa saja aku mandi mayat. Belum ini belum. Kan belum dimandiin. Ini masih sunah-sunahnya dulu. Ini masih hidung. Sunahnya juga di ini pakai kain kafan, dibersihinnya gini. Ya, semuanya pakai kain kafan, hidung. Terus telinganya dalam telinganya juga sama kayak pakai ini sunahnya ya. Tapi tempat juga nggak masalah karena bisa ya, dibersihin pelan-pelan, semuanya dibersihin pelan-pelan. Setelah semuanya bersih, ya udah dibersihkan ya, sampai sini udah ya bersih. Baru diwudui. Nah, sekarang wudhu dari muka 3 kali sambil tangannya juga tetap ya, ganti yang tadi yang baru, ini tetap harus dilapisi, harus pakai sarung tangan. Nggak boleh kulit ke kulit. Nggak boleh kulit tetap. Nawaitu lihadil mayyit lillahi ta'ala. Au lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Semuanya. Ya. Nyiram orang kedua ya. Iya, siram 3 kali sama 3 kali sama telinga juga 3 kali. Hah? Tadi bisa dibersihkan. Kalau disisakin nggak keluar lagi. Ya, bagus. Setelah itu sendiri kan kita gini sunahnya, gini. Setelah tangan dicuci, habis itu gini kan sunah. Kalau di jenazah, di mayit juga gitu. Jadi ini diginikan, disela-selai. Sunah juga ini sama semua. Kaki juga disela-selai.
bunyi. Ini juga disela-selai semua, disela-selai. Oke, paham ya? Sekarang baru mandinya. Mandi. Ini udah diwuduin kan? Baru sekarang mandi. Yang pertama air biasa. Ada yang dicampur langsung air sidir atau air ini ATK. Air biasa yang pertama dimulai dari sisi kanan. Terakhir. Apa namanya? Sarung tangan. Iya, nyebokin untuk nyebokin. Siapin sarung tangan. Iya, ini. Oh, orang lain ya? Iya, ini kan yang urut, yang nyebokin kan beda. Oke, berarti 1, 2, 3 ya betulnya. Iya. Jadi kain kafan itu Jadi sunnahnya itu untuk mencebokin si mayit pakai kain kafan dari mayit tersebut. Sisanya, ya, pakai kain. Nggak bisa naik ya? Oh, dia sempit. Sempit. Bersih doang. Gimana dia bersihin kulitnya itu? Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya nggak ada ngecit, kita harus pakai siasah. Caranya aja apa? Angkat, ditopang. Butuh bantuan berapa orang? Mungkin 2 orang. Ditopang. Iya. Diurut pelan-pelan, sambil disiram air. Siram air, betul. Diurut sambil disiram air. Siram air. Kok seru ini? Sambil diurut, Siram bukan gayung. ya sambil diurut disiram air. Kalau orang soleh itu meskipun diurut itu gak jarang keluar Kotoran. sesuatu. Semoga Ya. kita dijadikan orang soleh. Amin. Setelah diurut, udah bersih. Ini urut. Itu semuanya yang dalamnya keluar. Gitu. Jelas? Ada lagi? Ada lagi? Lanjut? Sudah jelas ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengeringkan jenazah. Tuh. Ditap-tap kan? Nah, ditap-tap. Setelah itu kita kafanin kan? Selesai dicebok sambil disiram, Cebok bersihin. bersih. Udah setelah bersih baru Cebok. dikembalikan lagi. Kembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, Ya, nanya. Itu kita nyebokin ada berapa kali atau sampai batasnya sampai berapa? Saya bersih lah. karena ini takut ada kotoran keluar kan, itu harus sampai bersih. Kan ini masih ketutup perut ya, maksudnya taunya sampai habis tuh Diurut. terus aja diurut terus. Nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Mustafa ya wala, Bilman ya wala. Kalau keluarganya itu bisa kayak sekarang udah belajar itu yang dianjurkan keluarganya atau zat wa zaujatuh. Bahasa Indonesia kurang lancar. Dia ngomong kamu terjemahin. Oke. Tajam. Wah, aku itu cuma aja nih. Jadi, oke. Pasangannya, anak istrinya misalnya gitu kan, suaminya, nah, itu bisa. Boleh. Kalau yang sudah laki itu semua. Jadi ketika diurut juga langsung keluar udah. Saat kalau dijamin orang tuh ada Biasanya. Oke, next. Next, ada nanya lagi? Ada yang mau nanya berapa kali urutnya? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya iya. Itu lagi iya. gaib tadi itu ya. Kedua aja. Itu gaib aja. Tadi ketika ditaruh di sebelum lebihnya kayak gini. Banyak. Ini lebihnya. Sama talinya juga, tali kain kafannya juga kita ambil dari sini. Dari satu pak.
Nah itu talinya juga dari sini. Tali kain kafannya. Paham ya? Paham? Bisa praktek? Bisa praktek? Paham itu bukan kita paham, nggak paham terus bisa praktek. Mau praktek kan? Menahamkan kepada orang lain. Pada saat memandikan jenazah, benda yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Kalau di kitab itu dicontohkan mirkos, gunting, terus pedang sama Kaca. Kaca. Oh, pantesan orang sekarang begini. Iya. Kira biar nggak diganggu pikiran. Ya. Cuman enggak, ini benar, ini benar. Ya. Ini salah tafsir orang sini. Kemarin waktu ada punya keluarga meninggal, gunting ditaruh. Cuman di sini. What? Oh, kalau yang perempuan. Semuanya sebutkan boleh. Selain mahram ya. Kita nggak bahas mahram dulu ya. Yang jenazahnya laki, ya laki. Yang perempuan. Nah, setelah itu mahram boleh seperti siapa? Istrinya, Bapaknya. suaminya. berarti itu siraman terakhir kan, pada posisinya ini udah bersih. Jadi dia hanya melihat muka misalnya, tidak melihat dalamannya. Oh, mau melihat lagi Iya. sebelum ditutup semua. Iya boleh. Jadi ibaratnya siraman terakhir itu hanya ada. Lah, nggak tahu apalah jin nggak ada. Fungsinya apa? Agar perutnya Tidak mengembung. tidak mengembung sambil disiapkan pemandiannya. Kenapa harus benda tajam? Bukan benda Dan tajam. benda tajam. Yang berat, Ya, nggak kaca. terlalu berat. Kaca itu kan nggak terlalu berat. Soalnya Kaca. contohnya kan gunting, pedang, dan kaca. Kan nggak tajam. Enggak. Bebas ya. Bebas. Yang penting nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Iya boleh. Terigu, gula tapi jangan sekilo. Kalau gula kan kayak montarum gitu kan, Iya Bung Farouk. jadi kurang bagus. Jadi kayak handphone. Kalau mayat di laut ini kan posisinya misalkan dia setengah, ininya hilang, yang ininya ada, seadanya aja. Itu sunnah dimandikan seperti biasa dimandikan. Setelah dimandikan seperti biasa dikafani di ini semua. Kalau ini paham ya, kalau mayit ini kecelakaan, misalkan naudzubillah, nasallallahu alafiyah, hancur atau apa, dengan sekiranya kalau kita siram air itu darahnya ini setelah di ini lagi nggak ini lagi. Tahu dia. Oh iya. Oh yang tadi cara istinja tadi katanya, cara istinjanya kan ini kan dibangunin gini. Ya Allah, gitu. Bantu dong. Kerjasama dong Mayit. Apa? Semuanya perhatiin jangan sampai diulang-ulang. Iya. Ditanya tuh yang nggak dipraktekin aja. Iya. Bang Fikri, Durasi. kan? Ya. Kita ulang ya. Yang pertama air biasa. Yang kedua air sabun. Yang ketiga air biasa. Yang keempat air tidak. Setelah itu yang kelima air biasa. Setelah itu baru air campur mawar. Setelah air biasa ya, Air biasa lagi baru air campur air mawar. campur mawar. Sama ya. Air kembang. Ini air kembang. Iya boleh. Podo baik. Boleh. Podo. Nah, ini kasih gini. Yap. Ini dimiringin gini. Yap. Sambil cebok. Ini masih bertabir ya. Berarti tabir. Tabir tetap Tetap harus. ada. Sampai selesai. Tabir dari awal sampai akhir. Meskipun di sini udah ada tabir penghalang buat orang-orang yang di luar, yang di sini juga disunahkan untuk ada tabir tetap. Kan di dalam ini cuma 5 orang atau 6 orang lah di sini, tapi tetap harus ditabirin. Ini udah lihat ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, tetap dimandikannya, tetap ini disabunin sama semua. Nah, mandiinnya kanan doang, bukan dari bahu ya, dari sini. Dari atas. Kanan, ini bawah ya. Ya. Dan mandi pakai sendirinya juga digosok pelan-pelan. Gosok pelan-pelan sama.
digosok semuanya. Lipatan-lipatannya juga. Ya. Ya. Dan lipatan badan. Iya, di Tangan. ini tangan di ini juga semuanya. Apa? Tadi dibilang sama Mustafa biar airnya nggak masuk ke hidung. Jadi kita posisi terus, yang mandiin dalam ruangan itu kurang lebih ada 5 atau 6 orang. Bagi begitu guys, ada yang nyiapin air udah dipakai, buang, isi yang baru. Ya, jadi yang kelima air biasa, setelah itu air mawar. Apa tuh? Pakai masker ya, takut corona mainnya. Oh, udah mau. Astagfirullahaladzim. Dianggap sudah pakai masker. Ini bosan berapa? Bosan ke 7. ke-8. Karena air ke-6 air mawar, 7 air biasa. Air ke-8 air ini. Nah, ini kita campur di dalam, Dihancurin dulu. dihancurin dulu, Digerus. jangan dipapak ya, digerus. Mati ntar lu. Papak lu. Kok ketawa kau mayat? Kau mayat. Oke, digerus, masukin Siruan semuanya. semua sama. Sama kayak awal. Sama kayak awal. Kanan 3, kiri 3, belakang kanan 3, belakang kiri 3. Ini diulang. Jadi setelah air yang ke-8, pakai air apa lagi? Enggak. Ini terakhir. Ini lagi. Kenapa pakai ini? Untuk membuat kulit si mayit bertahan lama, awet. Ya mudah-mudahan si mayit orang soleh nggak dimakan. Faedahnya apa? Dibakar semua kubur itu wangi-wangian agar nanti misalkan kalau ada keluar sesuatu dari mayit yang baunya kurang enak langsung tertutup sama bau itu. Ntar biar tidak terjadi omongan tetangga lah, omong apa fitnah baunya nggak enak seperti itu. Oh. Ada lagi? Ada lagi banyak? Next. Lanjut? Oke, oh. Setelah itu mayit dibawa dirifik dengan sangat lembut ke tempat pemandian. Sedap. Jelas? Jelas. Pertama air apa tadi? Biasa. Yang kedua air sabun. Kemudian air biasa. Bidara. Air bidara. Biasa. Air mawar. Biasa. Air kapur. Ada yang nanya? Kok enak kali kau dulu? Udah kelar. Udah? Tinggal dikeringin. Tinggal dikeringin. Nah, betul. Pakai boraks. Kita bentang aja ya. Enggak, pakai sabun. Pakai anduk. Ini Dia- kita langsung ini apa namanya? Enggak, pertama kita bangunkan dia, Hah? didudukin. Jadi Sebenarnya enaknya kepala di sini nih, Mas. Sama aja. Ya? terserah. Hah? Kepala di sini biar Mustafa kelihatan. Iya, iya. Mana kelihatan? Belakangin. Itu banyak yang netizen yang mau ngeliat Mustafa. Sorry. Udah ada. Lo kata safari. Udah ada taman safari kali ya. Ancol kali ya. Ada yang nanya nggak? Kalau nanya? Jelas? Udah jelas. Oke. Sekarang bagi cek. Sekarang bagaimana caranya mengeringkan jenazah? Apakah pakai anduk atau pakai hair dryer? Nyalon. Nah, si jenazah basah di basuh dengan Ulang dirifik. Ya. Ini tangan kiri untuk nahan ini pertama agar supaya nggak ke depan. Ini ditahan, ya. Ini ditahan. Anggap aja dia 2 orang. Setelah itu diurut. Ya diurut ya. Nah ini diurut. Nah diurut sama seketika mengurut, diginiin.
Tap-tap itu ya. Dikeringinnya. Dikeringinnya. Ngandukinnya bukan gosok, Bukan digosok. tapi digini. Pelan-pelan. Dengan selembut mungkin. Kemudian ketika itu kita pelan-pelan pakai itu dan kain kafan ini ada berapa lapis lagi? Tiga, betul. Nah, bagaimana cara naruhnya? Silakan praktek.